Halo Sobat Tanyo, pernahkah kamu merasa gaji yang didapat dari kantor masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan? Bahkan terkadang harus menumbuk sana-sini untuk bisa memenuhi kebutuhan. Kalau kamu merasakan hal tersebut setiap bulannya, itu tandanya kamu butuh tambahan penghasilan. Pertanyaan berikutnya, usaha atau bisnis apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai sampingan dari pekerjaan utama kamu? Sebenarnya ada banyak loh ide usaha sampingan, namun yang cukup realistis kamu bisa memulai bisnis online. Kenapa realistis? Karena bisnis online bisa kamu lakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa dilakukan sewaktu senggang sambil duduk di dalam bus atau ojek online menuju kantor. Berikut kami sajikan 9 cara-cara dan tips untuk memulai bisnis online versi Tanyo ID. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Dapatkan inspirasi dari teman atau keluarga. Sebelum memulai bisnis online, ada baiknya kamu melakukan riset produk apa saja yang banyak dicari di masyarakat saat ini. Boleh yang memang sedang ngetren atau memang produk yang selalu dibutuhkan banyak orang. Kamu bisa memulai riset ini saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Dengarkan apa yang sering mereka utarakan soal produk yang tengah ramai diperbincangkan. Cari tahu di mana kamu bisa mendapatkan produk yang banyak dicari tersebut. Termasuk untuk mendapatkan supplier yang bisa memberi harga termurah. Kamu harus memahami kebutuhan publik di tahap awal ini. Produk yang dijual nantinya adalah yang dibutuhkan banyak orang, bukan karena kamu suka dan kemudian ingin menjualnya. Terapkan produk yang akan dijual. Kamu juga bisa melakukan riset secara online dengan mencari kata kunci atau keyword yang banyak dicari mengenai satu produk. Semakin banyak dicari orang, itu pertanda produk tersebut memang tengah dibutuhkan. Namun kamu juga harus ingat, persaingan untuk menjualnya pun pasti tidak akan mudah. Karena pasti ada banyak orang yang juga punya pemikiran yang sama. Oleh karena itu, pikirkan dengan matang produk yang akan kamu jual sebagai penambah penghasilan kamu. Untuk itu, kamu bisa saja memilih 2 tipe produk. Pertama, yang memang tengah ngetrend. Produk kedua adalah sesuatu yang bersifat long time, tidak pernah basi dan selalu dibutuhkan masyarakat. Selama harga yang ditawarkan cukup bersaing, maka jualan kamu pasti akan punya pembeli. Pilih sistem penjualan. Beruntunglah kita yang hidup di era digital saat ini. Dunia digital atau online memang memudahkan banyak hal dalam kehidupan manusia, termasuk mendapatkan produk untuk kemudian menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan. Salah satu sistem penjualan yang kini banyak digunakan para pelaku bisnis online di awal usahanya adalah menjadi dropshipper. Sistem ini membuat kamu tak harus menyimpan stok barang yang dijual. Biarkan supplier atau penjual utama yang melakukannya. Kamu cukup mencari pembeli, urusan pengiriman barang menjadi urusan distributor. Namun, kamu tetap harus cermat memilih distributor yang memang mempunyai kredibilitas tinggi. Jangan sampai kamu banyak menerima keluhan akibat kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Bangun website. Kalau kamu mempunyai sedikit modal di awal usaha, bisa saja kamu tidak memilih sistem dropship. Kamu bisa memilih untuk melakukan stok hingga mengirimkan barang oleh kamu sendiri. Ini memang bisa menjaga dan meningkatkan kredibilitas kamu sebagai penjual di mata konsumen. Untuk itu, kamu harus memulai membangun website yang menjadi etalase jualan kamu di dunia online. Dengan memiliki website, calon pembeli pun disajikan banyak pilihan dari produk yang kamu jual. Termasuk mendapatkan informasi lebih detail tentang produk yang mereka inginkan. Buka jaringan media sosial. Setelah website kamu tayang di dunia maya, kini saatnya untuk menyebarluaskannya. Untunglah saat ini adalah eranya media sosial. Kamu bisa melakukan promosi melalui media sosial secara gratis. Media sosial merupakan pilihan utama sebagai sarana promosi saat kamu memulai bisnis online. Buatlah akun dengan nama toko online atau website kamu. Jangan hanya di satu media sosial saja, tapi juga di banyak varian.
Namun yang banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Sehingga kamu bisa lebih mudah menyebarluaskan informasi mengenai produk dan website yang menjadi lahan kamu mendapatkan tambahan penghasilan. Sebarkan di marketplace. Tak cukup hanya melalui media sosial saja, kamu juga bisa memperluas area pemasaran produk kamu melalui marketplace. Keberadaan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee memang sangat membantu para pelaku usaha online dalam menemukan pembeli. Saat website kamu belum banyak diketahui publik, marketplace menjadi alat yang pas untuk mendongkrak penjualan. Sekaligus menjadi sarana untuk membuat masyarakat menyadari kehadiran toko online milik kamu. Jadi pastikan setiap produk yang kamu pasang di marketplace selalu membuat calon pembeli membuka website kamu. Pada dasarnya, marketplace mempunyai fungsi yang tak jauh berbeda dengan media sosial. Cari asisten jika dibutuhkan. Ini mungkin sudah menjadi tahap lanjutan dari bisnis online yang kamu lakukan. Namun tidak ada salahnya jika sudah mulai disiapkan sejak dini, sehingga bisnis kamu bisa tetap berlari kencang tanpa kendala. Asisten akan dibutuhkan saat bisnis online kamu sudah mulai jalan, bahkan berlari. Kamu tidak akan mungkin bisa mengatasi semua tetek bengek dari bisnis. Mulai dari mempromosikan barang, menerima orderan, mengepak, hingga menerima keluhan pelanggan. Kamu harus butuh asisten untuk membantu kamu menyelesaikan semua tugas tersebut. Kamu bisa mulai mencari asisten dari orang terdekat. Bisa teman dekat, keluarga, istri, suami, anak, atau saudara yang memang mempunyai waktu cukup luang untuk membantu. Membuat rekening baru khusus bisnis. Banyak orang yang memulai bisnis, online maupun offline, sering mencampur adukan pendapatan dalam satu rekening. Ini justru yang akan membuat usaha kamu sulit maju. Karena kamu tak bisa mengukur sudah berapa jauh penghasilan yang didapat dari bisnis online tersebut. Oleh karena itu, saat kamu melakukan bisnis online, kamu sudah harus langsung membuka rekening terpisah. Jangan digabung dengan rekening yang menerima payroll setiap bulan. Atau kamu akan dibuat pusing setiap bulannya saat melakukan perhitungan neraca pendapatan. Komitmen dengan dua kesibukan kamu. Satu hal yang tak kalah penting dalam memulai usaha adalah komitmen yang tinggi. Meski waktu kamu sudah banyak dihabiskan di kantor, tetapi komitmen untuk meluangkan waktu di bisnis online kamu adalah hal yang penting. Katakanlah kamu punya jam kerja di kantor antara 8-9 jam per hari. Nah, waktu yang kamu berikan untuk melakukan bisnis online ini cukup 3-4 jam sehari. Tapi pastikan kamu melakukannya secara konsisten setiap hari. Bahkan waktu libur di akhir pekan pun tetap bisa digunakan untuk menjalankan bisnis online ini. Memulai bisnis online memang membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Karena kamu harus pintar membagi waktu antara pekerjaan utama dengan bisnis sampingan tersebut. Jangan sampai kamu ditegur atasan karena banyak pekerjaan kantor yang terabaikan. So, pintar-pintarlah dalam membagi waktu saat kamu mengawali bisnis sebagai seorang karyawan. Jangan lupa subscribe dan like video kita ya guys. Semoga kami terus bisa memberikan tips-tips dan informasi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.